طيب أحييكم بتحية الإسلام تحية الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kesempatan kali ini, kesempatan dalam video ini saya akan membahas kajian sederhana terkait morfosintaksis dan morfosemantik. Oke, langsung saja. Morfosintaksis merupakan gabungan dari morfologi dan sintaksis. Morfosintaksis sendiri merupakan perpaduan, jadi gabungan antara morfologi dan sintaksis. Keduanya lazim disebut dengan elemen tata bahasa di dalam bahasa Indonesia atau di linguistik umum. Selanjutnya adalah apa itu morfologi? Tadi morfosintaksis adalah gabungan dari morfologi dan sintaksis. Apa itu morfologi? Morfologi adalah struktur kata, merupakan salah satu aspek dalam linguistik yang memfokuskan pada bentuk-bentuk kata dan proses yang terlibat dalam pembentukannya. Nah, adapun proses morfologi adalah serangkaian proses yang mengubah lexem. Dalam proses morfologi, lexem dapat mengalami perubahan bentuk melalui baik itu penambahan, penghapusan, afiks, perubahan vokal ataupun konsonan, adanya perubahan penekanan atau modifikasi lainnya untuk membentuk kata yang sesuai dengan tata bahasa dan aturan morfologis yang berlaku dalam suatu bahasa tersebut. Nah, di dalam bahasa Arab, istilah ini masyhur atau dikenal dengan ilmu sorof. Jadi morfologi adalah dalam bahasa Arab diistilahkan ilmu sorof. Nah, contoh sederhananya dari morfologi adalah lexem katabah. Yang artinya telah menulis. Proses morfologinya yaitu penambahan afiks tu berubah dari kata kataba menjadi kata betul. Ada proses morfologi di situ. Apa prosesnya? Yaitu penambahan. Salah satu proses morfologi yaitu penambahan afiks tu menjadi kata betul. Artinya berubah menjadi saya telah menulis. Oke. Selanjutnya adalah apa itu sintaksis? Sintaksis merupakan cabang dari linguistik yang mempelajari susunan kata-kata dalam kalimat atau struktur kalimat dalam bahasa. Dalam studi bahasa Arab, istilah ini disebut ilmu an-nahwu. Ilmu nahwu. Ilmu nahwu merupakan disiplin linguistik yang fokus pada penelitian tentang al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia dengan segala aspek yang terkait dengannya. Nah, sintaksis atau ilmu nahwu dalam bahasa Arab, sintaksis dalam linguistik umum, ilmu nahwu dalam bahasa Arab mengkaji peran-peran sintaksis yang ada dalam kalimat seperti fi'il, subjek, maf'ul, objek, khabar, mubtada dan lain sebagainya yang masyhur bagi teman-teman yang mempelajari bahasa Arab pasti mengetahui istilah-istilah ini. Selain itu, ilmu nahwu juga dianggap sebagai ilmu yang membahas tentang qawaidul i'rab. Jadi qawaidul i'rab itu adalah membahas bagaimana perubahan dalam bahasa Arab, bagaimana perubahan atau perubahan bentuk akhir kata dalam bahasa Arab yang disebabkan oleh amil atau al-awamil al-i'rab. Nah, apa itu morfosintaksis? Tadi telah dijelaskan apa itu morfologi dan apa itu sintaksis. Morfologi dan sintaksis merupakan dua komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kajian linguistik. Morfologi dan sintaksis saling berinteraksi dalam memahami dan menganalisis pembagian kelompok kata dalam bahasa. Pembagian kata menjadi pembahasan yang pertama atau pembahasan utama dalam tahlil lughawi atau tahlil linguistik, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelas kata dari suatu kata tertentu, apakah termasuk dalam golongan kata kerja atau kata benda atau kata sifat dan sebagainya.
Contohnya, misal morfologi mempunyai berbagai bentuk, uh, waktu, aspek, menulis dan lain-lain, seperti kata kataba menulis, atau kataba telah menulis, dia telah menulis, atau yaktubu dia sedang menulis. Nah, sintaksisnya menjadi predikat dalam kalimat dan dapat memiliki subjek serta objek. Misalnya kata tadi, kata kataba dibuatkan dalam kalimat ana aktubu risalatan, yang berarti saya menulis sebuah surat. Contoh tersebut yaitu morfologi, bentuk kata, dan sintaksis, fungsi kata dalam kalimat berperan dalam pembagian kelas-kelas kata dalam bahasa Arab. Nah, jadi tadi morfosintaksis, kita pahami bahwa morfosintaksis itu masyhur, yang kita kenal dalam bahasa Arab itu ilmu sorof dan ilmu nahwu, yang mengkaji ilmu sorof dan ilmu nahwu. Nah, apa itu morfosemantik? Ada istilah lain selain morfosintaksis, ada juga istilah morfosemantik. Nah, tadi telah dijelaskan apa itu morfologi. Nah, kita tahu juga ini morfosemantik merupakan gabungan dari kata morfologi dan semantik. Tadi telah dijelaskan morfologi itu adalah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu sorof. Dalam linguistik terdapat istilah semantik yang mengkaji ilmu tentang makna. Nah, morfosemantik adalah penggabungan antara morfologi dan semantik yang menggunakan morfologi sebagai dasar untuk menentukan makna semantik. Dalam morfosemantik tidak hanya terjadi perubahan kata, perubahan struktur kata, tetapi juga berdampak pada berubahnya makna atau perubahan makna. Makna yang dihasilkan dari proses morfologi dikenal sebagai morfosemantik. Selanjutnya adalah contohnya. Misalnya kata qatala yang berarti membunuh dapat diubah maknanya menjadi pertempuran. Jadi dari kata qatala mengalami proses morfologi. Di sini ada penambahan dan berbagai perubahan morfologis menjadi qital, yang dari tadi artinya membunuh, yang berubah maknanya menjadi pertempuran. Yang tentunya perubahan-perubahan ini mengikuti kaidah morfologi. Maka dapat kita katakan bahwa terbentuknya suatu makna dalam kata itu ada peran proses morfologi di dalamnya. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan morfosintaksis dan morfosemantik. Morfosintaksis dan morfosemantik saling terkait dalam mempelajari bahasa dan bagaimana kata-kata dibentuk dan digunakan dalam kalimat. Contohnya, di sini ada kalimat al-waladu yaqra'u kitaban. Nah, hubungan morfosintaksisnya dalam kalimat ini, morfosintaksis melibatkan struktur kata al-waladu sebagai subjek, yaqra'u sebagai kata kerjanya, dan kitaban sebagai objek. Nah, hubungan morfosemantik berkaitan dengan makna kata-kata dalam kalimat ini. Misal al-waladu yang merujuk maknanya kepada anak laki-laki, yaqra'u yang artinya membaca, dan kitaban adalah sebuah buku. Apabila al-waladu atau yaqra'u atau kitaban, misalnya al-waladu berubah atau mengalami proses morfosintaksis atau morfologi, proses misalnya berubah menjadi al-aulad, atau di sini berubah yaqra'u menjadi taqra'u, pasti morfosemantiknya akan mengalami perubahan makna. Itu hubungannya.
Nah, bagaimana pengaruh struktur morfosintaksis terhadap makna? Di sini misalnya di sini ada semantik. Dalam bahasa Arab mengenal 5 model proses morfonis, yaitu afiksasi, reduplikasi, derivasi, abrevasi, nahat dalam bahasa Arab, dan kompetisi tertib dalam bahasa Arab. Nah, contohnya yang pertama afiksasi, proses pemberian afiks, tumbuhan yang berupa awalan, sisipan, di tengah, untuk akhirat, dikenal dengan prefiks, infiks, dan sufiks, dan konfiks dalam istilah linguistiknya. Salah satu contoh afiksasi dalam wazan fi'il adalah kata tadribu. Nah, itu ada mengalami proses morfologi penambahan ta di awalnya prefix, dan ada kata darabah disimpan di infiks di tengahnya. Nah, hal semacam ini kita mudah dapati dalam perubahan tasrif atau ilmu sorof. Perubahan-perubahan semacam itu. Dari kata tadribu, ada daraba, darabtu. Itu adalah contoh dari proses afiksasi. Adanya penambahan tumbuhan di awal, di tengah, atau akhir. Selanjutnya adalah reduplikasi. Reduplikasi proses morfonik yang mengulang bentuk dasar sebuah kata. Kata diulang untuk memberikan penekanan, pengubah makna, atau membentuk kata baru, dan bisa jadi mengandung makna permohonan, tahapan, dan masih banyak lagi. Misalnya salim salim, salim salim kalau bahasa kita sering mendengar kata-kata ini, salim salim, ya Rob, ya Rabbi, salim salim, artinya selamatkanlah kami. Ini mengandung makna permohonan. Misalnya lagi kata al-hadithu tawilun tawilun, artinya hadis tersebut benar-benar panjang. Ada pengulangan atau reduplikasi kata tawil di situ, tawilun tawil. Selanjutnya adalah derivasi. Nah, derivasi ini adalah ada kaitannya dengan afiksasi tadi, adanya penambahan, tumbuhan. Tujuan dari derivasi adalah menciptakan kata-kata baru yang memiliki makna atau fungsi yang berbeda dari kata dasar. Misalnya kata qari, artinya pembaca, di situ ada penambahan dari kata dasarnya qara, berubah menjadi makruh. Dari artinya tadi membaca, berubah katanya menjadi makruh, berubah juga maknanya, yang bisa dibaca, sesuatu yang bisa dibaca. Berubah lagi maknanya takrir, ya, takrir menjadi maknanya lagi berbeda, makna laporan. Selanjutnya adalah abrevasi atau nahat. Istilah nahat ini dikenal dengan semacam akronim. Berdasarkan morfologi, an-nahat mengikuti konjungsi wazan verba rubai, fa'alala. Akan tetapi an-nahat ini lebih bersifat simak. Itu kita langsung mendengar ke orang Arab sendiri, orang Arab langsung. Di antara contohnya adalah kata ini masyhur basmalah, artinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, hauqala, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah komposisi, terkib. Proses penggabungan kata dalam bahasa Arab atau terkib dapat menghasilkan kata baru dengan makna yang berbeda. Misalnya madrasatun yang artinya sekolah, hukuma itu pemerintahan. Apabila digabungkan katanya madrasatun hukumiyatun berubah menjadi sekolah negeri. Maknanya berubah menjadi sekolah negeri.
Jadi kesimpulannya adalah tadi morfosintaksis adalah gabungan dari morfologi dan sintaksis dalam istilah bahasa Arab disebut dengan dikenal dengan istilah ilmu sorf dan ilmu nahwu. Terus morfosemantik tadi adalah gabungan dari kata morfologi dan semantik yang maknanya di situ adalah adanya perubahan makna dalam suatu kata tidak terlepas dari peran proses morfologi di dalam. Dan dalam bahasa Arab juga kita tadi telah bahas mengenal 5 proses morfonis, yaitu afiksasi, reduplikasi, derivasi, abrevasi, dan komposisi. Mungkin hal ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Qulu syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.